Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di kesempatan siang hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa ta'ala menerimanya. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali dalam kajian rutin di Balu Bait TV dengan bahasan dari kitab Al-Adabul Mufrad, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Siang hari ini kita akan melanjutkan hadis yang ke-58. Hadis yang ke-58 yaitu halaman 79. Bab orang yang menyambung silaturahim, ya, menyambung silaturahim akan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menyambung hubungan kekeluargaan atau silaturahim akan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang ke-58 tentang orang yang menyambung hubungan kekeluargaan atau silaturahim akan dicintai Allah dan juga akan dicintai keluarganya. Hadisnya adalah An Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dari sahabat yang bernama Ibni Umar. Ibni Umar itu anaknya Umar Ibnul Khattab. Ibnu Umar. Nama aslinya itu Abdullah. Abdullah bin Umar, begitu. Ibnu Umar, anaknya Umar. Kalau di kita itu biasanya ya anaknya Anu misalnya. Anaknya Pak Slamet lah begitu. Ini misalnya. Qala man ittaqa rabbahu. Beliau mengatakan manittaqa rabbahu, barang siapa yang bertakwa. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa arti takwa? Arti takwa adalah dengan melaksanakan perintah-perintah serta menjauhi larangan Allah. Melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ini arti dari apa? Takwa. Barang siapa yang telah bertakwa atau barang siapa yang bertakwa kepada Allah, wa wasala rahimahu, dan menyambung kekerabatan, menyambung kekeluargaan, menyambung silaturahim, nusi'a fi ajalihi, maka akan dipanjangkan umurnya. Akan dipanjangkan apa? Umurnya. Ini sudah kita bahas hadis sebelumnya. Apa arti dipanjangkan? Ini sudah kita bahas.
Wasaro maluhu, dan diberikan kemudahan atau diperbanyak hartanya. Ya, ini juga sudah kita bahas. Orang yang menyambung silaturahim, memperbanyak umur, menambah umur dan melapangkan rizki. Ini sudah kita bahas hadis sebelumnya, ya, hadis yang ke-56 ya, dan hadis yang ke-57-nya. Wa ahabbahu ahluhu, dan akan dicintai oleh keluarganya. Ulangi, keutamaan silaturahim apa tadi? Pertama, ya, setelah bertakwa kepada Allah kemudian menyambung silaturahim, apa keutamaannya? Pertama, apa Bu? Ya, akan dipanjangkan umurnya. Ini sudah kita bahas. Yang kedua, dilapangkan rizkinya. Dan yang ketiga di sini, wa ahabbahu ahluh, dan keluarganya mencintainya. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Dalam hadis yang ke-58 ini adalah cerminan bagi orang yang menyambung silaturahim dengan dicintai Allah dan dicintai keluarganya. Dicintai Allah dari apanya? Pertama kan bertakwa, manittaqo, bertakwa. Beriman, sholat, bayar zakat, ya, puasa. Ini makna dari apa? Takwa. Setelah bertakwa kemudian apa? Menyambung silaturahim. Menyambung silaturahim. Kenapa di sini disebut ada manittaqo? Pertama bertakwa dulu. Kemudian yang kedua dengan menyambung silaturahim. Kok enggak langsung silaturahim gitu aja? Tapi didahului dengan takwa. Artinya jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Seorang yang baik itu bukan dinilai dari dia rajin ibadahnya doang. Bukan cuman dinilai dari sholatnya yang semangat doang. Tetapi juga ada di sisi lain di mana seorang dinilai kebaikan juga di dalam bermuamalah kepada sesama manusia. Dan mereka yang pertama adalah keluarga. Karena ada orang yang baik tapi nggak bertakwa. Kekeluarganya baik, rajin menyambung silaturahim, rajin untuk membantu, tapi nggak beriman. Ada nggak? Ada. Secara akhlak kepada manusia, kepada saudaranya baik, menyambung silaturahim dengan keluarganya. Akhlaknya baik ke orang tua, akhlaknya baik ke saudara. Tetapi tidak beriman ada. Ada juga sudah beriman tetapi tidak sholat. Tidak menunaikan kewajiban walaupun ke saudaranya baik. Nah ini tidak dilihat dari dia ibadahnya baik saja di dalam Islam. Tetapi dua. Pertama bertakwa kepada Allah. Yang kedua menyambung silaturahim. Ya, karena kita hidup di dunia, ada manusia-manusia yang setiap hari kita bermuamalah. Mereka yang pertama adalah keluarga, kemudian teman, atau mungkin apa? Ya, orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, dengan muamalah yang baik, kemudian dengan ketakwaan yang baik, maka ya disebutkan oleh Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar, beliau menyebutkan manittaqo, barang siapa yang bertakwa dan menyambung silaturahim. Bukan cuman dilihat sholatnya, ya, tetapi bagaimana akhlak kepada keluarga. Ya, harus dua-duanya, ya, tidak bisa salah satunya. Ya. Karena sholat itu sama. Sholat itu sama. Rokaatnya ya sama. Sholat zuhur ya rokaatnya sama. Kalau sholat di masjid ya berdirinya bareng.
Ya, imamnya berdiri ikut berdiri, rokaatnya sama, bilangan dari rokaatnya sama, doanya juga sama. Apa yang membedakan antara orang-orang yang telah melaksanakan ketaatan, bedanya di dalam muamalah ini. Karena kan kalau sholat sama, kalau zakat juga sama, ukuran mulai wajib dia keluarkan sama, diberikan kepada siapa juga ya ada tuh sudah ada aturannya. Orang yang haji juga sama, di mana tempatnya, kapan waktunya, tata caranya juga sama. Puasa juga sama, kapan mulainya, kapan bukanya, kapan ya mulai puasanya, apa yang membatalkan sama. Terus yang membedakan apa? Yang membedakan akhlak sesama manusia, dan yang pertama mereka adalah kerabat. Yang pertama adalah kerabat. Sehingga ini kita kenal dengan hablum minallah wa hablum minan nas. Ada hubungan kita kepada Allah baik, dan ada hubungan kepada manusia juga baik. Dua-duanya. Ya, dua-duanya. Ya, karena ibadah itu sama. Ya. Terus yang membedakan ketika di luar. Orang sholat ya sama, puasa ya sama. Perbedaannya akhlak dan adabnya. Sama-sama sholat, A sama B. Yang A itu kalau utang susah bayar. Susah bayar, bukan karena nggak punya duit. Ya. Yang B kalau utang gampang. Sudah tahu punya uang ya bayar. Sama-sama sholat, A. Yang A ini nggak baik, ribut mulu sama saudaranya. Yang B sebaliknya, banyak membantu saudaranya. Padahal sama-sama sholat. Makanya Allah sebutkan ya, di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat yang pertama. Surat apa? Ayat yang pertama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dan bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, yang dengannya engkau meminta kepada siapa? Meminta kepada Allah. Bertakwa dengan berdoa kepada Allah. Kemudian wal arham, dan menjaga tali silaturahim. Lihat, Allah sebutkan wattaqullaha, bertakwa, kemudian Allah setelahnya melanjutkan dengan wal arham, dengan memelihara ya kekerabatan, menyambung silaturahim. Ya. Di zaman Nabi pernah Rasul itu diadukan tentang seorang perempuan. Ya, Rasul pernah didatangi seorang mengadukan tentang tetangganya. Yang tetangganya ini seorang perempuan. Apa kata orang ini kepada Rasul? Ya Rasulullah, fulanatun tasumun naharo. Ya Rasul, saya punya kenalan, saya punya tetangga, puasa sunnahnya itu rajin. Lihat, puasa sunnahnya apa? Rajin. Kalau puasa sunnahnya rajin, kira-kira puasa wajibnya semangat nggak? Semangat. Kenapa? Kalau yang sunnah saja itu dia semangat, rajin, apalagi yang puasa wajibnya, puasa Ramadannya. Ya. Wa taqumul laila, dan dia juga telah semangat rajin sholat malamnya. Sholat sunnahnya juga rajin. Kira-kira kalau sholat sunnahnya rajin, sholat wajibnya rajin gak Bu? Lebih rajin lagi, wong sholat sunnahnya aja rajin, apalagi sholat wajibnya. Puasa sunnahnya rajin, sholat sunnahnya rajin. Yang wajib tambah rajin. Ya. Wa ta'adza jironaha, kemudian tapi orang ini ya Rasul, perempuan ini ya sering atau disebutkan ta'adza jironahu, suka nyakitin tetangganya, nyakitin tetangga, mendolimi tetangga. Mendolimi itu macam-macam. Di sini nggak disebutkan. Cuman ada perempuan yang puasanya sunnah rajin, yang sholat sunnahnya rajin, tapi suka dolim sama tetangga, jahat sama tetangga.
Ya namanya jahat ke tetangga macam-macam. Padahal puasa sunnahnya rajin. Apalagi yang wajib. Ya. Mungkin itu dengan omongannya yang suka nyakitin. Ada nggak begitu, Bu? Ya, ada nggak perempuan itu seringkali kalau ngomong nyakitin, jelekitin ya kalau bahasa kita mungkin ya. Atau mungkin dia dari apa? Dari perbuatannya suka menfitnah, menyebarkan aib, atau mungkin mengganggu dalam perbuatan. Ya, misalnya kalau nyalain musik itu sampai se-RT dengar semuanya. Ya, bukan karena hajatan ini. Ya. Bukan lagi hajat, mungkin kalau hajatan kan ya enggak setiap hari kan. Ini enggak. Ya. Atau kalau parkir mobil sembarangan, wong jalan umum kok buat ya parkir pribadi misalnya. Ya. Atau mungkin ya lewat perbuatannya asap rokoknya, kan bisa namanya zalim itu macam-macam. Maka Rasul menjawab apa kata Nabi? La khaira fiha, dia bukan orang baik. Rasul mengatakan dia bukan orang baik. La khaira fiha. Ya. Tidak ada baikan pada dia. Kenapa? Padahal sudah sholat sunahnya rajin. Kemudian puasanya rajin. Puasa, sholat wajibnya rajin. Kenapa dikatakan oleh Nabi la khaira fiha? Bukan orang baik. Ya. Karena tadi kebaikan itu dinilai bukan sekedar sholatnya, puasanya yang rajin, tetapi bagaimana muamalah kepada manusia. Perbuatan yang telah dilakukan kepada manusia seperti apa? Kemudian Rasul mengatakan hiya min ahlin nar. Dia termasuk penghuni neraka nanti pada hari kiamat. Walaupun mungkin nggak kekal, dia kan beriman ya. Beda kalau orang kafir ya. Kalau ini dia beriman. Tapi Rasul mengatakan hiya min ahlin nar, dia nanti hari kiamat termasuk penduduk neraka. Ya, walaupun mungkin nanti dikeluarin tapi ngerasain dulu di neraka kayak apa. Ya. Nah, hadis riwayat Imam Ahmad. Ya. Dan disebutkan juga dalam hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitabu ya Adabul Mufrad juga nanti ada hadis ini. Ya. Lihat. Jadi apa? Kebaikan seorang mukmin itu bukan dilihat dari ibadah-ibadah kepada Allah saja, tetapi bagaimana muamalah kepada keluarga, kepada saudara, kepada kerabat. Ya, kepada kerabat. Dari hadis ini, asar dari sahabat Abdullah bin Umar, manittaqo wa wasala rahim. Barang siapa yang bertakwa, maknanya bertakwa kepada Allah dan baik kepada kerabat. Maka dia akan mendapatkan apa? Mendapatkan dipanjangkan umurnya, dilapangkan rizkinya, dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga dicintai oleh keluarganya. Ya, dicintai oleh keluarganya. Nah, ini hadis yang ke-58. Silakan dilanjut hadis yang ke-59. Karena agak mirip hadis yang setelahnya ini.